Saya dulu kerja di perusahaan retail ya, di dua perusahaan retail terbesar di Indonesia, 30 tahun itu sebagai buyer, kemudian 2017 saya resign, saya memulai bisnis saya sendiri, tetap saya sebagai buyer, saya jadi importir gitu. Jadi waktu ditawarkan sama mertua dari adiknya Bu Vita untuk join MLM, saya mikirnya lama gitu, karena saya merasa nggak mampu gitu. Selama ini saya nggak pernah sukses lah, saya hanya sebagai pemakai aja gitu. Tapi ya Bu Vita itu sabar, dikasih videonya kan panjang ya, jadi saya nggak bisa dalam sekali dengerin langsung selesai gitu, nggak bisa. Jadi saya cicil-cicil sambil saya kerja gitu ya. Terus saya lihat di situ sistemnya menarik gitu ya, karena poin kita tuh dihitung dari grup bukan dari pribadi gitu. Itu yang pertama. Kemudian, tapi akhirnya setelah saya pelajarin, saya coba dulu beli produknya kopi dan odol ya kan, gitu. Apa sih keistimewaan produknya ya kan? Saya tahu MLM itu biasanya produknya bagus-bagus, memang. Tapi biasanya harganya mahal kan. Tapi kalau saya lihat Swanghor ini sistem bonusnya itu tadi memang mungkin orang merasa kecil ya di awal gitu. Tapi ya itulah yang membuat produknya itu jadi affordable harganya. Nggak yang melonjak tinggi. Mungkin kalau di MLM lain kopinya bisa dijual 300 atau 400 ribu. Which is itu susah terjangkau, ya kan? Nah, akhirnya saya join pertama untuk pakai sendiri. Tapi saya merasakan manfaat yang luar biasa di produk itu ya. Pertama yang saya pakai itu kopinya. Saya penderita diabetes. Saya ketahuan 2 tahun lalu itu sampai masuk rumah sakit hanya gara-gara jerawat kecil yang saya pencet, akhirnya infeksi. Dalam 2 minggu di dahi tengah saya sini itu udah bengkak segede kelereng. 2 minggu ke dokter sudah dibersihkan, nggak kempes juga, badan saya meriang malahan. Akhirnya saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit, dokternya bilang ini bisa dibersihkan dulu, tapi kalau 2 minggu nggak kering harus dioperasi. Nah, saya nggak mau nunggu lagi 2 minggu karena saya 2 minggu udah nggak bisa kerja. Jadi saya bilang, dok, kenapa nggak operasi aja sekarang? Oh ya boleh, kata dokternya. Akhirnya hari itu juga saya nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa, saya langsung masuk kamar. Malamnya jam 7 dioperasi. Nah, sebelum dioperasi itu kan dites semua darah semua. Itu ketahuan diabetes saya 386. Nah, sejak saat itu saya sempat suntik insulin 1 bulan, tapi karena udah turun di 250-an gitu, akhirnya pakai obat aja. Saya nggak mau terusin insulin. Pakai obat sehari 3 kali. Nah, yang pagi itu obatnya mahal banget. Sebulan tuh 650 ribuan. Yang siang dan malam 2 kali itu obatnya 300 ribu lebih. Jadi 1 bulan tuh 1 juta kurang beberapa ribu lah saya harus beli obat. Dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Kalau saya lupa minum obat, pasti diabetes saya melonjak lagi. Nah, saya minum kopi juara ini dalam 2 minggu, itu kok saya lihat mulai menurun nih, meskipun masih di 200-an. Tadinya di 250 gitu ya. Ini mulai di 200-an. Kalau pagi puasa udah bisa di 160, 170, which is itu udah bagus saat itu. Saya terusin minum sampai 1 bulan, pagi itu udah bisa turun lagi nih di 140 gitu. Wah, ini bagus ya. Setelah 1 bulan, saya coba, saya berhentiin obat yang mahal pagi itu. Karena nyesek juga ya, 650 ribu tiap bulan saya harus beli obat. Saya berhentiin, ternyata saya minum kopi terus, kadang sekali, kadang 2 kali. Terus stabil. Nggak seperti sebelumnya itu, saya kalau minum manis dikit melonjak gula darahnya. Nah, ini mulai terus menurun sampai saya kurangin terus obatnya. Saat ini saya udah 4 bulan minum kopi terus, nggak pernah putus. Itu diabetes saya udah benar-benar stabil di bawah 200 gitu. Jadi saya happy gitu dengan kopi ini. Kemudian eh, saya juga punya GERD. Awalnya saya ditawarin kopi, saya nggak mau karena saya kalau minum kopi di pagi hari setelah sarapan itu saya sehari itu pasti diare 3 sampai 5 kali. Dan saya beberapa bulan yang lalu ke dokter sebelum minum kopi ya, itu di dada kiri saya itu sering sakit. Saya takut sakit jantung. Jadi saya ke dua dokter yang berbeda, saya tanyain kenapa nih dada kiri saya kok sakit, apa saya sakit jantung. Dua-duanya bilang jantung saya bagus, tapi saya GERD. Nah, jadi kalau udah gasnya naik banyak, itu bikin sesek sesek di dada kata dokternya. Tapi sejak minum kopi ini hilang semuanya gitu. Dan saya nggak pernah diare lagi. Awalnya saya minum kopi itu setelah sarapan pagi, ya kan. Tapi satu hari saya udah nyeduh kopi, saya mau pergi meeting, tiba-tiba saya ditelepon kalau saya harus berangkat lebih cepat. Jadi saya nggak bisa sarapan karena kopinya udah saya bikin, saya minum aja. Eh, ternyata satu hari itu saya nggak sakit perut sama sekali. Gitu. Jadi sampai hari ini saya minum kopi itu pagi. Jadi pagi saya bangun tidur minum air putih dulu 1 gelas. Kemudian sebelum sarapan saya minum kopi dan aman sampai hari ini. Gitu. Terus yang amazing banget ya, yang saya merasakan kalau ini buat sehari-hari oke lah di sini ya. Saya berkegiatan tiap hari, memang lebih fit. Tapi ya karena nggak terlalu capek banget lah kerja saya memang. Yang amazing awal bulan Mei itu saya kebetulan ada trip ke luar negeri dengan perjalanan pesawat tuh 22 jam dan transitnya 3 jam.
Nah, sebelum saya kenal kopi juara ini, saya kalau naik pesawat lama sampai di tujuan itu pasti badan saya udah kayak habis digebukin, sakit semua. Tapi ini benar-benar amazing. Saya udah minum kopi ini 1,5 bulan sebelum saya trip itu. Saya sampai tujuan itu badan saya sama sekali tidak sakit. Sama sekali. Itu saya amazing banget. Dan biasanya karena perbedaan waktu 12 jam, saya sampai di tujuan itu seminggu saya pasti tepar, nggak bisa bangun. Tapi ini enggak. Saya nyampe Jumat siang, ngantri di imigrasi lama, kebetulan 2 jam lebih. Kemudian pulang masih makan malam, baru kembali ke apartemen anak saya. Terus malam itu saya masih nggak bisa tidur, masih jet lag sampai jam 3 pagi. Terus besoknya saya bangun jam 10 langsung seharian jalan. 17.000 step hari Sabtunya. Minggunya jalan lagi sekitar 19.000 step lagi. Dan sebelum-sebelumnya pekerjaan saya dulu sebagai buyer, saya setahun itu minimal 3 kali pergi ke exhibition. Di Cina 2 kali, di Jerman sekali. Nah, kalau ke exhibition, saya tuh jalan kaki dari exhibition buka jam 9 sampai jam 5 sore. Saat istirahat makan siang, saya nggak jalan. Itu kaki saya tuh udah sakitnya luar biasa. Di pergelangan kaki itu kaku kalau duduk. Mendingan jalan terus, jangan berhenti gitu. Kalau saya berhenti makan siang, mau jalan lagi itu sakit banget. Tapi ini sejak saya minum kopi kemarin, saya jalan belasan ribu step itu sama sekali tidak sakit gitu. Jadi kopi ini benar-benar membantu saya, amazing benar-benar gitu. Jadi kenapa saya itu bisa rekrut member dalam 4 bulan ini, member saya sampai hari ini sudah 123. Meskipun belum semuanya bergerak, masih banyak yang konsumsi sendiri. Salah satunya Alvin ini yang baru mulai bergerak. Ya, tapi itulah saya pede cerita ke orang manfaat dari kopi ini. Kalau odol, saya nggak terlalu ini ya efeknya buat saya karena saya nggak pernah masalah. Paling ya dikit-dikit lah sakit tenggorokan, saya telan odol itu langsung sembuh gitu. Itu saya yang pertama ya. Kemudian ini saya sharing ke keluarga saya. Adik saya itu bulan Maret kemarin ke Penang medical check up. Adik saya gemuk, nggak pernah olahraga, suka makan enak. Jadi dia kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, dan fatty liver. Ya, dokter bilang ini dikasih obat satu kresek katanya karena cenderung stroke adik saya tuh. Dia minum obat hipertensi udah 1 bulan, apa tekanan darahnya itu sekitar yang atasnya tuh 150, 160 1 bulan nggak turun. Saya kasih kopi dalam 2 hari, hari ketiga pagi-pagi dia WA saya. Aduh, kepalaku keliengan, aku nggak bisa bangun. Terus saya bilang, coba cek tekanan darah kamu. Dicek ternyata udah 120, udah normal. Dia seneng banget, jadi obatnya tinggal diminum sekali gitu. Sekarang udah dia totally free obat, nggak minum obat. Itu adik saya. Terus mama saya nih, mama saya gemuk, beratnya 85 kilo. Banyak banget keluhannya. Namanya juga udah orang tua ya, umur 72 tahun. Jadi yang pertama itu mata mama saya itu yang sebelah kanan itu berair terus. Udah lama dari sebelum pandemi, saya udah anterin ke dokter kemana-mana. Eh, Cek matanya, rata-rata bilang lubang air matanya tuh buntu. Makanya berair terus gitu. Setiap hari harus pakai obat tetes. Oh, dari obat tetes yang murah, beli di toko obat biasa, sampai yang obat tetes ratusan ribu, nggak sembuh juga. Minum kopi ini, mama saya juga nggak sadar kapan berhentinya itu berair, tapi saya tanya sekarang, udah totally sembuh, nggak berair lagi gitu. Ya, itu yang pertama. Terus, karena mama saya punya toko bahan bangunan ya, jadi dari saya kecil tuh mama saya suka rasa ada kayak di lehernya tuh ada riak terus di tenggorokan itu. Jadi kebiasaan suka gitu-gitu. Sejak minum kopi ini hilang juga gatal-gatal di tenggorokannya ya. Terus karena gemuk, mama saya ada hipertensi juga, sekarang juga udah normal. Kasih kopi yang 2 bulan terakhir ini ditambah NutriHealth Oke. satu. Saya pikir karena ya banyak ini mama saya keluhannya ya, jadi saya suruh tambahin NutriHealth. Jadi NutriHealth diminum 1 kali di pagi hari 2 tablet, kemudian minum kopi gitu. Nah, eh, mama saya tuh di kulit muka, di leher, di dada, di tangan, bahkan di kepala itu tumbuh lemak-lemak kecil gitu, kayak jerawat gitu, tapi nggak bisa keluar gitu. Jadi biasanya karena tinggalnya di Jawa, kalau ke Jakarta tuh saya bawa ke dokter di laser, dihilangin gitu. Tapi nanti tumbuh lagi. Nah, ini udah 4 bulan. Mama saya baru sadar kalau itu mengering sendiri, nanti rasa gatel gitu, terus digaruk aja itu lepas sendiri. Jadi yang di tangan tuh dikasih lihat saya tuh banyak bolong-bolong kemarin itu. Jadi lemak-lemaknya keluar semua gitu. Nah, itu yang efeknya buat di keluarga saya. Nah, kemudian di member-member saya pun banyak khasiatnya ya. Bentar, saya lihat contekan. Karena hari ini tuh ada 11 yang akan saya saksikan ya. Itu dari 551 kayaknya ya. 5 + 5 + 1. Jadi 11 Hmm. kesaksiannya dari 11 orang. Nah, mama saya juga menawarkan ke salah satu temennya. Waktu itu temennya itu telepon mama saya sebenarnya nanya.
minum obat apa karena badannya sakit semua. Terus mama saya langsung kirim kopi 10 saset. Ternyata dia nggak cerita, ternyata kakaknya tuh stroke udah 5 tahun. Umurnya udah 70 lebih gitu, nggak bisa apa-apa sama sekali. Nah, karena ini adiknya merasakan enak fit minum kopi itu 3 hari, jadi dia kasih kakaknya. Kakaknya minum kopi itu dalam 3 hari, itu tangannya udah bisa digerakin gitu. Meskipun belum bisa bangun dari ranjang. Yang tadinya tuh udah kaku kayak kayu gitu. Nah, udah bisa digerakin. Saking senengnya. Kemudian beli lagi 1 box, terus sama mama saya sisanya 10 tadi dikirim sekalian. Nah, akhirnya dikasih sehari 2 kali kakaknya yang stroke itu. Dalam seminggu bisa bangun sendiri di ranjang, duduk duduk sendiri. Itu. Wah, adiknya seneng banget udah. Jadi makan segala, misalnya duduk gitu. Nah, udah diterusin minum kopinya. Dalam 3 minggu, dia sekarang udah bisa turun dari ranjang jalan sendiri, meskipun Wow. masih pelan-pelan banget Itu gitu. hanya kopi saja. Hanya kopi kalau itu, karena mereka juga kondisi ekonominya sangat pas-pasan. Jadi itu sekeluarga mereka ini ya, apa dengan adik-adiknya mereka keluarga besar itu sampai patungan gitu untuk beli kopi untuk kakaknya yang stroke itu. 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 Terus saya ada satu lagi temen udah member juga ya, dekat rumah saya juga, namanya Bu Hedi. Biasanya kalau minggu ke gereja sama saya. Nah, kebetulan pas baru join di Swanghor, eh, dia lututnya itu sakit geser gitu. Ternyata waktu kecil dia dulu balet, pernah jatuh, terus nggak dibawa ke dokter, nggak diperbaikin. Tapi itu udah lama banget. Terus SMP dia sempat jatuh juga gitu. Tapi dicuekin dan nggak ada masalah. Tiba-tiba 4 bulan yang lalu, dia pas jalan, nyebrang jalan jatuh. Jadi kaki kanannya itu kayak lemes gitu, nggak ada tenaga dan bunyi klek gitu. Jadi itu bergeser tulangnya dan jatuh. Akhirnya ke dokter di apa ronsen dan di MRI apa ngomongnya PCL-nya ya, ada PCL gitu. Jadi apanya robek gitu di lututnya dan memang itu tulang lututnya itu geser gitu. Nah, kalau operasi itu mahal sekali dan BPJS nggak cover semuanya. Jadi dia minum kopi dan juga olesin odol di lututnya itu pagi dan sore. Jadi dia di tas, dia kerja bawa odolnya di rumah, di samping ranjang itu juga selalu ada odol. Sekarang udah 4 bulan, 2 minggu yang lalu dia WA saya kepengen ikut ke gereja lagi katanya. Ya udah saya jemput, saya turunin di lobinya Living World Alam Sutra ya, di lobi atas lantai 7 itu. Saya bilang kamu jalan aja pelan-pelan. Saya parkir mobil dulu gitu. Terus saya parkir muter, saya balik loh, kok udah hilang orang ini kemana? Ternyata dia udah naik eskalator udah di pintu gereja gitu. Saya bilang loh, kamu jalan kok cepet banget. Oh ya, katanya dia sendiri nggak sadar. Jadi dia masih pakai tongkat, tapi sekarang jalannya itu udah nyaris normal. Cuman dia ya mesti hati-hati aja gitu. Jadi sekarang udah nggak pernah lagi yang apa rasa gesernya itu udah nggak pernah, kakinya juga udah lebih kuat. Itu berkat kopi dan odol. Dia percaya banget dengan odol itu gitu. Ya. Kemudian ada lagi, ini mama saya di Jawa Timur ya, itu banyak sekali menjual itu. Saya nggak tahu namanya ya, tapi langganan-langganannya itu migrain sembuh. Kemudian yang diabetes itu kebanyakan mama saya jualnya kopi dan odol kalau buat yang diabetes karena rata-rata yang diabetes itu pasti kulitnya ada luka-luka gitu. Itu sembuh. Kemudian salah satu manajer di bank yang handle akun mama saya juga itu kemarin bilang anaknya sakit gigi, giginya goyang. Itu mama saya langsung tawarin karena mama saya memang biasa di toko ya dari kecil. Langsung tawarin kasih aja odol katanya. Dikasih odol dalam 2 hari yang berasa sakit gusinya tadinya bengkak dan giginya goyang langsung hilang. Jadi ada nasabahnya sakit gigi juga langsung dibeliin odol gitu. Jadi kemarin sore mama saya telepon, cepetan kirim odol. Nah biasanya kopi saya dikejar-kejar. 1 bulan mama saya bisa jual kopi itu 30 sampai 50 box. Sekarang mulai odol gitu. Nah terus tim saya ada Bu Kiki baru join itu juga lama saya ajakin, saya setiap kali ngasih ini apa ajakan Zoom atau kasih tentang Swanghor saya cuma dibales dengan emoticon senyum. Nggak dijawab nggak apa, cuma dikasih itu tapi akhirnya join juga. Nah itu adiknya di Surabaya baru minggu lalu dikirimin kopi. Adiknya itu sering migrain udah bertahun-tahun juga. Kemarin sebelum kopi datang tuh 3 hari nggak bisa bangun karena migrain parah gitu kan. Nah minum kopi hanya 2 hari migrainnya hilang. Dan juga biasanya dia BAB itu 5 sampai 7 hari cuma sekali. Tapi karena minum kopi, eh, sekarang setelah seminggu ya nih minum kopi, sekarang setiap hari dia lancar BAB. Gitu. Yang satu lagi, Bu Kikinya sendiri nih, minggu lalu saya ke kantornya, prospek ke teman-teman di kantornya, saya cobain odol. Satu ujung jari, taruh di lidah. Bu Kiki juga nyoba. Nah, Bu Kiki ini ngerokok dari muda. Dia pulang sore, langsung keluar riak banyak banget.
dan dia ngerasa tenggorokannya enak, ini lega gitu, nggak gatel-gatel lagi. Terus saudaranya dia juga tangannya tremor, yang kanan itu nggak bisa nulis, nggak bisa ngangkat gelas. Jadi kan repot banget ya, kita tangan kanan yang biasa kita pakai ini nggak bisa digunakan. Minum kopi, karena dia memang penggemar kopi, selama ini memang minum kopi saset yang lain. Tapi sejak kopi juara datang, dia minum sehari 2 saset, 2 hari. Hari ketiga dia nggak sadar. Katanya kok bisa nulis. Udah sampai sore baru dia ngeh, loh kok aku bisa nulis, tanganku udah nggak tremor lagi gitu. Ya, terus mama saya juga ada jual juga buat salah satu orang punya restoran suka masak, itu kakinya juga jempolnya satu udah diamputasi karena diabetes parah. Nah sekarang yang satu luka udah berapa bulan ke dokter juga nggak sembuh-sembuh. Ini sekarang udah minum kopi 2 box udah mengering lukanya juga. Diabetesnya juga dari yang tadinya 400-an sekarang juga udah 200-an, udah bagus lah gitu.